warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdahu wa 'azza jandahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi. Jamaah salat zuhur Masjid Salahuddin yang dimuliakan oleh Allah. Terlebih dahulu sebelum kajian singkat siang hari ini kita mulai, terlebih dahulu mari bersama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah siang hari ini di tengah kesibukan kita masih menyempatkan diri bersama-sama mengumpulkan bekal akhirat kita. Sebagaimana Allah memang katakan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat ke-77, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kita boleh bekerja, boleh mencari nafkah, tapi jangan sampai pekerjaan kita melalaikan kita dari tujuan utama kita diciptakan oleh Allah, yaitu untuk beribadah. Bahkan di dalam ayat itu kata Allah, carilah pahala akhirat melalui apa yang Allah telah berikan kepada kalian. Carilah pahala akhirat dengan apa? Apa itu bisa berarti kita punya motor, pakai motor kita. Kita punya mobil, pakai mobil kita. Kita punya rumah, pakai rumah kita. Bahkan apa yang Allah berikan kepada diri kita, tubuh kita, kita punya mata, bisa nyari akhirat dengan mata kita, nyari akhirat dengan telinga kita, nyari akhirat dengan lisan kita, nyari akhirat dengan uang kita. Maka kata Allah, cari akhirat dengan apa yang telah kami berikan kepada kalian. Akan tetapi janganlah kalian melupakan bagian kalian di dunia. Maka ayat ini jangan dibalik. Yang seharusnya akhirat kita prioritaskan, tapi kita tidak boleh melupakan dunia. Malah sebaliknya, dunia kita prioritaskan, go akhirat wis tua, kalau sudah pensiun, kalau sudah apalagi punya anak 5, kan begitu. Saya sering tanya kepada jamaah, Bapak sudah haji? Oh, nanti aja lah Ustadz kalau sudah resign. Emang kita tahu umur kita sampai kapan? Daftar dulu, urusan berangkat nanti wallahu a'lam. Yang penting daftar dulu. Ini daftar belum? Rumah sudah punya, kendaraan sudah punya, pekerjaan tetap sudah ada, belum juga kepikiran daftar haji. Kita kalau sudah kena wajibnya haji, sudah wajib nih. Apa wajibnya haji? Istita'ah, sudah dibilang mampu, sudah dianggap mampu. Beli rumah dengan haji, bayar ONH itu lebih mahal mana Pak Agung? Haji plus saja itu tidak lebih dari 300 juta. Mahal banget ya, nggak sampai. Haji plus itu kalau dirupiahkan sekitar 100. Kalau furoda baru nambah sedikit 150 lah. Itu kita sudah bisa berhaji plus. Dekat hotelnya dengan Masjidil Haram, dekat hotel kita dengan Masjid Nabawi, dengan lempar jumroh dekat, karena bayarnya plus. Nah kalau yang reguler ini jalan 3 kilo, PP 6 kilo. Rumah sudah punya, kendaraan sudah punya, bahkan kendaraan lebih mahal daripada ONH, tapi belum tergerak haji. Kata Nabi, kalau meninggal dunia suruh milih mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillahi min dzalik. Seharusnya haji dulu baru beli mobil, gitu ya. Saya pernah ketemu salah seorang perwira polisi. Beliau takjub dengan teman-teman Madura. Jadi ini anak muda belum nikah dari Madura. Ditanya oleh beliau, kalau kamu punya uang, terus uang itu untuk apa? Dalam benak kebanyakan orang, kalau ada anak muda punya uang, pasti dipakai apa kira-kira? Ya, pakai beli motor, pakai lamaran,
atau pakai nikahan gitu. Di luar dugaan, anak muda dari Madura ini menjawab, untuk haji. Luar biasa. Ternyata masih ada di dunia ini anak muda yang tidak seperti kebanyakan orang lain. Anak muda yang lain punya uang yang jalan-jalan atau mungkin juga beli motor. Tapi ini untuk haji. Masya Allah. Maka kalau kita niatkan akhirat, dunia pasti ikut. Pasti ikut. Karena itu ya 15 menit waktu kita manfaatkan di masjid ini, insya Allah itu berkahnya lebih baik daripada 15 tahun kita hidup di dunia ini. Maka mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita akan mengkaji surat Al-Fil, lanjutan dari Al-Humazah. Al-Fil. Apa artinya Al-Fil? Al-Fil itu artinya adalah gajah. Gajah. Loh, kok aneh ya? Dalam Quran kok ada surat namanya gajah? Ya itu. Tidak hanya gajah, di dalam Al-Quran itu Allah menjadikan beberapa binatang sebagai nama. Coba kita sebutkan, selain gajah ada apa lagi? An-Naml artinya semut. Ada lagi? An-Nahl artinya lebah. Surat ke-16. Ada lagi? Surat kedua itu loh, surat Al-Baqarah artinya sapi betina. Ada lagi? Iya, laba-laba. Al-Ankabut, laba-laba. Ada lagi enggak? Apa kira-kira? Sudah, enggak ada. Al-Ankabut, laba-laba. An-Nahl, lebah. An-Naml, semut. Al-Baqarah, sapi betina. Apa lagi? Enggak ada ya? Ini Al-Fil. Al-Fil, gajah. Kenapa Allah menjadikan surat itu dengan nama gajah? Karena biasanya surat di dalam Al-Quran itu mengisahkan kandungan surat yang ingin disampaikan. Termasuk Al-Baqarah. Loh, kok namanya Al-Baqarah? Namanya kok sapi betina? Tidak nama-nama yang lain gitu. Kenapa kok namanya sapi betina? Oh, ternyata di antara kandungan surat Al-Baqarah itu mengisahkan tentang peristiwa sapi betina. Sebelum saya membahas asbabun nuzul Al-Fil. Waktu itu ada salah seorang Bani Israel yang mati misterius. Tiba-tiba ditemukan meninggal dunia dan jenazahnya ditemukan tergeletak di depan rumah seseorang. Wah, gempar ini. Semua saling tuduh menuduh. Siapa pembunuhnya? Siapa pembunuhnya? Karena yang meninggal ini adalah orang yang kaya raya, sementara tidak punya keluarga. Kaya, harta warisnya banyak, tidak punya saudara, tidak punya anak, tidak punya siapa-siapa, tapi kaya raya. Ditemukan mati misterius di depan rumah seseorang. Maka saling tuduh menuduh. Dikira pembunuhnya adalah yang punya rumah. Buktinya apa? Ini jenazahnya di depan rumah. Nah, gitu. Aneh banget. Dilakukan penyelidikan, termasuk juga dihadirkan saksi-saksi. Tidak ada yang mengaku dan hampir saja mengalami jalan buntu. Siapa kira-kira pembunuhnya ini? Dalam riwayat yang lain disebutkan jenazah itu sudah sampai dikuburkan, sudah dikuburkan. Atau ada yang mengatakan akan dikuburkan. Mau diotopsi untuk mencari bukti yang kuat kira-kira siapa yang menjadi tersangka. Subhanallah. Lalu di antara mereka ada yang bertanya kepada Nabi Musa. Peristiwa ini terjadi pada masa Nabi Musa. Datang mereka kepada Nabi Musa bertanya, kira-kira bagaimana cara memutuskan kasus seperti ini? Ada orang mati misterius, belum ditemukan siapa tersangkanya dan juga apa motifnya. Lalu Nabi Musa bersabda,
sembelihlah seekor sapi. Mereka ngakak, Pak. Tertawa terbahak-bahak. Nggak nyambung. Masa mencari tersangka atas kasus pembunuhan seseorang kok malah disuruh nyembelih sapi. Singkat cerita, setelah melalui proses panjang sekali, nanti bisa dibuka ya, surat Al-Baqarah dari ayat ke-37 dan seterusnya. Singkat cerita, setelah sapi ini disembelih, lalu diambil sampilnya, diambil paha kaki bagian belakang ya, kaki bagian belakang. Karena semuanya kaki kan. Diambil sampilnya, lalu sampil sapi ini dipukulkan kepada jenazah si mayit yang sudah meninggal dunia ini. Setelah dipukulkan, aneh bin ajaib, orang yang sudah meninggal dunia ini terus bangun. Lalu ditanya, siapa yang membunuhmu? Dia mengatakan, dia. Menunjuk keponakannya. Lalu mati lagi. Oh, rupanya tersangkanya adalah keponakannya sendiri. Untuk apa? Motifnya menguasai harta. Itu namanya sapi betina. Al-Ankabut sama. Termasuk juga An-Nahl sama. Nah, yang kita bahas Al-Fil, kenapa kok artinya adalah gajah? Surat ini menggunakan nama gajah karena diambil dari ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?" Tidakkah engkau perhatikan bagaimana balasan Allah terhadap para pasukan gajah? Oh, ternyata surat ini menceritakan tentang peristiwa penyerangan pasukan gajah. Peristiwa ini terjadi pada tahun sekitar 571 Masehi. Kalau sekarang 2021 dikurangi 571 Masehi sudah berapa tahun, Mas Fakih? Banyak. Coba yang biasa ngitung pajak. Berapa? 2021. Peristiwa ini terjadi 571 Masehi. Saya pun belum hafal, harus ngitung dulu ini. Kita hitung bareng-bareng ya. 2021 1450 pas 1450 tahun yang lalu. Dan peristiwa ini tidak lama sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah itu hari lahirnya jelas tanggal 12 Rabiul Awal, walaupun ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 17, tapi yang masyhur itu 12 hari Senin, ya, hari Senin. Karena Nabi sendiri mengatakan aku lahir hari Senin, wafat hari Senin. Wafatnya Nabi juga sama, tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi dulu belum ada Rabiul Awal, belum ada Rajab, Sya'ban belum ada. Maka dinisbatkan 12 Rabiul Awal tahun gajah. Tahunnya tahun gajah. Karena orang Arab pada masa itu menjadikan peristiwa yang dahsyat, peristiwa yang besar sebagai patokan, tanda atas nama sebuah tahun. Jadi ketika tahun itu terjadi peristiwa dahsyat, kehancuran Abraha dengan pasukan gajahnya, oh mereka mengingatnya kejadian itu adalah kejadian tahun gajah. Namun ahli sejarah mengatakan itu peristiwanya terjadi pada tahun 571 Masehi. Dari mana Abraha itu? Abraha berasal dari Yaman, jauh sebelum kepemimpinan Abraha. Abraha itu ya kalau sekarang pengikut setia dulu dari Hawariyun. Hawari adalah pengikut setianya Nabi Isa alaihi salam. Pada saat peristiwa Ashabul Ukhdud itu disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Buruj. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Celakalah ashabul ukhdud.
yaitu orang yang menggali parit. Siapa yang menggali parit ini? Yang menggali parit saat itu adalah orang-orang yang sangat membenci dakwahnya Nabi Isa alaihissalam, yang menangkap semua pengikutnya Nabi Isa lalu dimasukkan ke dalam parit yang dibuat oleh mereka, di mana parit itu dinyalakan api di dalamnya, dilempar hidup-hidup sampai meninggal dunia semuanya. Nah, di antara pengikut Hawari itu ada ini Abraha, pengikut setia Nabi Isa alaihissalam. Maka saat itu Abraha membangun sebuah kanisah. Kanisah itu artinya gereja. Membangun kanisah atau membangun gereja, gereja yang sangat megah. Tidak ada gereja yang lebih megah dibanding dengan gereja yang dibangun oleh Abraha. Di mana? Di Yaman. Yaman itu merupakan nenek moyang bangsa Arab. Saudi dan sekitarnya itu pendatang. Bangsa aslinya adalah Yaman. Ini sudah jutaan tahun yang lalu. Abraham membangun gereja di Yaman. Gereja yang sangat besar, gereja yang sangat megah. Namun dia tidak puas. Setelah gereja itu dibangun megah, dia tidak puas. Kenapa? Karena pada saat itu masyarakat lebih tertarik, lebih cenderung untuk datang ke kota Mekah daripada ke Yaman. Kenapa mereka lebih tertarik datang ke kota Mekah? Sebab di kota Mekah itu ada Ka'bah. Ada Ka'bah. Marah Abraha. Lalu dia mengerahkan semua kekuatannya, diajaklah semua pasukannya, pasukan-pasukan elit, pasukan gajah pada waktu itu, dengan peralatan canggihnya, menyerang atau menginvasi kota Mekah. Tujuannya adalah menghancurkan Ka'bah, dengan harapan kalau Ka'bah hancur, maka orang-orang tidak lagi ke Mekah, tapi ke kanisah atau ke gereja yang dibangun oleh Abraha di Yaman. Itu asbabun nuzul yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir surat Al-Fil. Singkat cerita, sebagaimana Allah firmankan di awal ayat ini, surat Al-Fil terdiri dari 5 ayat. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah engkau memperhatikan peristiwa ini terjadi sebelum Rasulullah lahir? Jadi Nabi tidak menangi, Nabi tidak tahu. Setelah peristiwa ini 6 bulan, 7 bulan Rasulullah lahir. Tapi cerita ini diangkat ulang, diingatkan kembali oleh nenek moyang bangsa Arab, suku Quraisy terutama. Kebetulan tokoh sentral, tokoh utama yang berhadapan langsung dengan Abraha itu adalah kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdul Muttalib, ayah dari Abu Thalib. Abu Thalib itu ayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Abdul Muttalib adalah penjaga Ka'bah. Kalau sekarang mungkin ketua DKM, ya, Pak Agung, ketua DKM-nya Ka'bah, yang megang kunci pintu Ka'bah. Karena kunci Ka'bah ini dipegang secara turun-temurun oleh keturunan mulia Nabiullah Ibrahim alaihissalam dari jalur Ismail, Abdul Manaf sampai Abdul Muttalib. Nah, terakhir itu Abdul Muttalib, peristiwa gajah ini. Pada saat Abraha berangkat dari Yaman dengan pasukan yang luar biasa, Abraha itu sudah akan memasuki gerbang kota Mekah. Lalu dipanggillah siapa yang paling bertanggung jawab terhadap Ka'bah, suruh datang kemari. Nah, waktu itu Abraha sedang mengembala kambing sebelum peristiwa ini terjadi, sebelum dihancurkannya ini. Dipanggil Abraha menghadap Abdul Muttalib menghadap Abraha. Ditanya waktu itu, kalau kami akan menghancurkan kalian, kalian tidak akan mungkin bisa selamat. Jumlah pasukan kami banyak. Apa yang kami lakukan pasti akan terjadi. Lalu yang unik begini, ini Imam Bukhari meriwayatkan. Abraha ditanya,
Kamu lebih milih mana? Milih tetap bertahan di masjid atau memilih menyelamatkan kambing-kambingmu? Abraham mengatakan, ya saya milih tetap menyelamatkan kambing-kambing saya. Abdul Muthalib mengatakan, saya tetap memilih menyelamatkan kambing-kambing saya. Abraha tertawa. Nggak jelas itu. Tidak punya prinsip, tidak punya ideologi. Masa masjidnya akan diruntuhkan, dia malah lebih menyelamatkan kambing-kambingnya. Padahal dia tidak tahu, dalam benak Abdul Muthalib, masjid itu sudah ada yang menunggu. Masjid itu sudah ada yang menjaga. Siapa? Allah. Dan tidak mungkin Abraha itu bisa membendung pasukan, tidak mungkin Abdul Muthalib itu bisa membendung pasukan Abraha. Pada saat itu orang-orang kafir Quraisy tidak memiliki pasukan, termasuk orang yang terbelakang, tidak punya peradaban, belum punya peradaban. Di masa sebelum Rasulullah SAW lahir, bahkan lahirnya Rasulullah, peradaban itu hanya dua, di timur dan di barat. Imperium Romawi dan Kekaisaran Persia. Islam nggak ada, belum muncul saat itu, belum muncul. Bahkan mungkin tidak dianggap, dipandang sebelah mata. Maka mudah bagi Abraha untuk meluluh lantakkan yang namanya kota Makkah. Mudah bagi Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Mudah. Padahal Ka'bah itu sudah ada jauh sebelum adanya manusia. Ya. Dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam hanya meninggikan. Padahal sebelumnya sudah ada. Maka tidak sulit bagi Abraha untuk meluluh lantakkan kota Mekah, termasuk menghancurkan Ka'bah. Hitungan matematikanya seperti itu. Logikanya nggak sampai semalam habis. Tapi Abraha gojak-gajak. Ya. Allah masukkan rasa takut dalam diri Abraha. Padahal tidak sulit bagi Abraha kirim pasukan, hancurkan. Tapi Allah masukkan rasa takut, sehingga dia berhenti terlebih dahulu di pintu gerbang kota Makkah. Setelah memanggil Abdul Muthalib, dan ternyata Abdul Muthalib lebih memilih kambingnya daripada menjaga Ka'bah, ya udah, hari penyerangan itu dilaksanakan. Pada saat itu Abraha memutuskan untuk menyerang, menghancurkan Ka'bah, menyerang kota Mekah. Hingga sampailah di suatu tempat. Tempat ini, Bapak Ibu, kalau kita umrah atau haji, biasanya akan dilewatkan. Tidak jauh dari kota, tidak jauh dari Mina, itu ada satu kawasan, satu tempat yang dinamakan Muzdalifah. Nah, di Muzdalifah itulah pasukan Abraha dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam syariat haji, jamaah haji dianjurkan mengambil batu-batu kerikilnya dari Muzdalifah. Kalau sekarang Kemenak sudah disangoni batu dari Indonesia. Ya, nggak apa-apalah. Jadi nggak usah nyari kayak zaman kita. Saya haji tahun 2012 itu masih nyari kerikil di Muzdalifah. Kalau sekarang katanya nggak usah nyari, ya. Udah disangoni batu kerikil. Jadi di Muzdalifah hanya mabit, terus pagi harinya langsung ke Jamarat melempar jumrah. Tidak lagi nyari dengan alasan Covid, dengan alasan PPKM atau pandemi. Abraha dihancurkan oleh Allah di tempat itu. Sebagaimana kalau kita lihat film-filmnya di YouTube, mengerikan sekali. Dan tidak beda dengan yang dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah bertanya bukan berarti tidak tahu. Allah ingin mengulang dan menegaskan kembali, tidakkah engkau melihat dan menyaksikan betapa mudahnya Allah menghancurkan sebuah kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang tidak terkalahkan, bukan dengan dihadapi langsung, tapi hanya dengan seekor burung. Dengan seekor burung. Kalau Nabi Ibrahim waktu itu musuhnya siapa? Namrud.
Namrud punya pasukan yang tidak terkalahkan. Tapi kalahnya Namrud itu bukan melawan Nabi Ibrahim, tapi hanya dengan seekor nyamuk. Nyamuk itu masuk ke dalam hidungnya, tembus sampai otaknya, mati. Firaun pun demikian, tenggelam di laut Merah. Nah, ini Abraha di masa Rasulullah SAW. Ketika Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, maka pada saat itu yang menghadapi Abraha bukan lagi manusia, tapi langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perang melawan Allah ini gimana? Ya, gak mungkin bisa menang. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana balasan Allah terhadap pasukan gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah engkau menyaksikan bahwa konspirasi mereka, kaidahum, kaidun itu artinya rekayasa, konspirasi, atau mungkin juga apa kalau bahasa sekarangnya ya, pemutarbalikan, pokoknya aneh-aneh lah gitu ya, rekayasa, konspirasi, atau rencana busuk, rencana jahat mereka fi tadlil, dalam kesia-siaan. Mereka sudah menjadikan rencana, rekayasa, tipu daya sia-sia. Padahal sebelumnya mereka sudah menyiapkan segala-galanya. Dari Yaman ke kota Mekah itu tidak dekat, jauh. Segala sesuatunya disiapkan hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Tujuannya adalah agar masyarakat tidak lagi cenderung ke Ka'bah, tapi ke gereja yang dia bangun tadi itu. Jadi ada kecemburuan sosial, kecemburuan agama. Dihancurkannya Ka'bah dengan maksud agar mereka tidak lagi ke kota Makkah. Jadi devisanya ke Yaman, bukan lagi ke Saudi. Tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat rencana mereka, tipu daya mereka fi tadlil, dalam kesia-siaan, zong, tidak membuahkan hasil. Maka ini berlaku bukan hanya di masa itu, di masa kapanpun, bahkan hingga di masa yang akan datang. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah walau karihal kafirun. Siapapun yang ingin memadamkan cahaya Islam, maka tidak akan mungkin bisa berhasil. Justru Islam itu akan dijaga oleh Allah. Orientalis itu non muslim yang mempelajari bahasa Arab, mempelajari Al-Quran. Kadang bahasa Arab kita ini kalah dengan orientalis. Pemahaman tafsirnya kita kalah dengan pemahaman orientalis. Cuma bedanya, mereka mempelajari Al-Quran, mereka mempelajari bahasa Arab itu bukan mencari kandungan yang ada di dalamnya, bukan mempelajari ayat-ayatnya, tapi mencari-cari kesalahan yang ada dalam Al-Quran. Ya nggak dapat. Justru malah sebaliknya, tidak sedikit orientalis yang kemudian dapat hidayah, malah masuk Islam. Bagaimana Allah menghancurkan pasukan Ka'bah? Wa arsala, dan dia mengutus atau mengirimkan alaihim kepada mereka tayran, burung. Tayr itu artinya burung. Ababil, yang bernama ababil. Burung ababil. Seperti apa burungnya? Wallahu a'lam. Yang jelas burung ini bukan burung yang terbang hinggap di atas ranting. Ini bukan burung biasa, bukan burung yang ada di dunia. Burung ini diciptakan oleh Allah dengan kemampuan yang luar biasa, di mana baik paruhnya maupun cengkramannya mampu membawa kerikil-kerikil yang berasal dari neraka. Kayak apa panasnya? Kerikil yang dihasilkan oleh erupsi gunung Merapi yang qadarullah sampai menyebabkan Mbah Marican meninggal dunia. Itu kan panasnya hanya sekitar 400 derajat Celcius. Panasnya awan panasnya wedhus gembel itu sekitar 400 derajat Celcius. Panas banget. Dan kita masak air yang jadi uapnya saja ya sekitar 100-an, apalagi ini 400. Nah, kemarin waktu kami di
Semeru, di Lumajang itu, yang sebagian rumah tertimbun oleh lahar, itu panasnya hanya sekitar 170 derajat Celcius, 200 derajat Celcius. Lebih panas yang dihasilkan awan panasnya Gunung Merapi, yang sampai mereka yang sembunyi di dalam bunker saja umep, ya. Tahu bunker kan? Bunker di Kali Urang itu, Kali Adem. Kan ada beberapa relawan yang ditemukan meninggal dunia di dalam bunker. Padahal bunkernya sudah tertutup rapat, sudah ada makanan. Ternyata begitu dilihat bunkernya sana kepanggang, ya. Airnya yang di dalam bunker itu sampai mendidih, saking panasnya, kayak di open, gitu. Meninggal dunia semua. Burung ini tidak hanya mampu mengambil kerikil dari gunung, tapi dari neraka. Ini burung apa ini, kok bisa paruhnya, cengkramannya bisa membawa kerikil yang berasal dari sijil, neraka sijil. Warsala alaihim turun ababil. Bagi Allah mudah, wis nggak usah dikirim pasukan, apalagi malaikat, kirim manuk, woi. Nggak perlu malaikat yang menghadapi Abraham, terlalu mewah. Wis cukup burung saja. Burung yang selama ini dianggap remeh, diremehkan, dianggap kecil, tidak memiliki kekuatan. Kan begitu selama ini kita menganggap burung manuk biasa. Kadang dipetil ya, ditepil ya, atau ditembak, diburu. Ternyata burung ini luar biasa. Atas kuasa Allah, tarmihim bihijaratin, burung-burung ini melemparkan bihijarah, batu. Hijarah itu artinya batu. Min sijil, dari neraka sijil. Salah satu nama neraka sijil, batu-batu yang berasal dari neraka, diambili oleh beberapa kawanan burung ababil tadi, dibawa ke dunia, kemudian dijatuhkan tepat di atas pasukan Abraha. Kayak dia seperti senjata biologis atau senjata canggih sekarang, sehingga faj'alahum, menjadikan mereka ka'asfin ma'kul, seperti daun-daun yang dimakan ulat. Kita lihat daun yang dimakan ulat kan langsung hilang itu, rontok. Sebagian mufasir menjelaskan secara letelek makna ayat ini, bahwa kehancuran pasukan Abraha itu benar, nyata, sebagaimana yang disebutkan ayat ini, yaitu dilempari oleh burung ababil, tembus dari kepala sampai kaki mereka. Ya gimana tidak tembus, kerikil ini sangat panas mengenai kulit, bahkan langsung seketika seperti peluru panas mungkin ya kalau zaman sekarang, tembus gitu. Meninggal dunia, bukan meninggal, tewas. Tapi ada yang mengatakan yang dimaksud ayat ini, pada saat itu pasukan Abraha ini terkena virus. Yang jelas COVID-19 belum ada, terkena virus, sehingga belum sempat mereka memasuki kota Mekah, pasukan Abraha langsung terkapar, meninggal secara mendadak, ya, akibat virus tadi itu, berupa bakteri-bakteri. Ini kata para mufasir. Tapi kalau kita kembali kepada ayat ini, sebagaimana tafsir ulama klasik, bahwa kehancuran Abraha itu disebabkan oleh lemparan atau dijatuhkannya kerikil-kerikil dari neraka sijil yang dibawa oleh kawanan burung ababil. Secara ringkas bisa kita ambil sebuah kesimpulan. Pertama, di dalam Al-Quran banyak sekali Allah menyebutkan kisah-kisah. Bahkan jumlah kisah dalam Al-Quran itu kurang lebih mencapai 80%. Isinya kisah, cerita. Kisah tentang sapi betina, kisah tentang lebah, termasuk ini, kisah tentang pasukan gajah. Dan di mana kisah-kisah itu selalu mengajarkan tentang tauhid, tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar kisah seperti kisah-kisah Doraemon atau kisah-kisah Shinchan. Ini kisahnya kisah ada muatan nilai-nilai tauhid seperti ini. Keyakinan kita yang kuat kepada Allah. Jika kita berada di jalan Allah, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, karena Allah pasti akan menolong hamba-hambanya. Kisah
Yang kedua, mengajarkan tentang keimanan. Sebagaimana ciri khas surat-surat pendek yang ada di dalam juz 30 itu semua berkaitan dengan keimanan. Iman kepada kekuasaan Allah, iman kepada takdir, iman kepada qada dan qadar. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Dalam hadis disebutkan, seandainya semua manusia berkumpul bersatu untuk memudaratkanmu, menzalimimu, kata Nabi, hal itu tidak akan mungkin terjadi illa ma kataballahu lak, kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Begitu pula sebaliknya, seandainya semua manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, maka hal itu tidak akan mungkin terwujud kecuali juga atas apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Rufi'al qalam wa jaffatis suhuf, karena pena itu sudah diangkat dan lembaran-lembaran itu sudah kering. Artinya apa? Allah tidak akan menentukan ulang takdir kita. Sehingga tidak salah kalau di dunia ini saat ini kita hanya tinggal menjalani takdir. Kita hanya menjalani takdir. Segala yang terjadi di dunia ini atas kehendak Allah. Tidak ada satupun yang disebabkan karena rencana kita, usaha kita, bukan. Semua ini atas kehendak Allah. Termasuk kita bisa sholat zuhur, bisa ikut kajian, itu atas kehendak Allah. Kita bisa kerja di kantor pajak, ini juga kehendak Allah. Betapa banyak orang yang sudah ngelamar sana sini nggak juga keterima, ya kan? Atas kehendak Allah. Maka tidak ada yang bisa terjadi kecuali atas kehendak Allah. Ini yang harus kita yakini. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, Allah berjanji akan selalu menjaga, melindungi dan menolong hamba-hambanya yang berada pada jalan yang benar. Ini janji Allah. Dan janjinya Allah la yukhliful mi'ad, tidak akan menyelisihi janji. Wa kadzalika nunjil mu'minin, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, demikianlah kami pasti akan menolong orang-orang yang beriman. Loh, kok sekarang banyak orang beriman terzalimi dan seterusnya? Itu sebuah ujian. Apakah kita semakin yakin sama Allah atau ragu? Tapi yang jelas, baik di dunia sampai nanti di akhirat, Allah akan menolong orang-orang yang beriman. Allah akan menjaga agamanya, menjaga segala sesuatunya, termasuk yang kemarin saya ceritakan. Ini salah satu contoh. Pada saat erupsi Gunung Semeru, itu ada satu masjid, ya, ada satu masjid Al-Abror namanya, satu-satunya masjid yang masih tegak berdiri sementara kanan kirinya disapu atau tertimbun oleh lahar erupsi Gunung Semeru. Persis seperti peristiwa tsunami di Aceh tahun 2004. Ada satu masjid namanya Masjid Baitur Rahim, bukan Baitur Rahman. Kalau Baitur Rahman itu kan yang di Banda Aceh, yang replikanya ada di Madukismo itu. Ini namanya Baitur Rahim. Masjid ini tepat di pesisir Pantai Melabuh. Kalau Bapak Ibu pernah tugas di sana kan tahu tuh. Masjidnya dulu warnanya hijau, tepat di pinggir pantai. Pada saat tsunami Aceh 2004, ini satu-satunya bangunan masjid yang tetap tegak berdiri sementara kanan kirinya sudah tersapu oleh tsunami. Waktu di syuting pakai helikopter, ya dulu belum ada drone seperti sekarang, pakai helikopter. Itu masjid masih utuh. Ini salah satu kuasa Allah. Dia akan menjaga, melindungi, menyelamatkan, menolong hamba-hambanya yang beriman, sebagaimana Allah menjaga rumahnya, menjaga Ka'bah. Walaupun upaya yang dilakukan oleh Abraha sedemikian sistematis dengan kekuatan yang luar biasa, tapi bagi Allah sangat mudah untuk menghancurkan Abraha hanya dengan mengirim burung ababil, selesai. Mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah dan meyakini bahwa pertolongan Allah begitu dekat, dan ketika kita istiqomah berada di jalannya, Allah berjanji untuk menyelamatkan dan menolong kita.
Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.